menyaksikan Kopinfo Newsroom. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dengan tema membangun kesiapsiagaan nasional jelang pemilu 2024 melalui Desa Siap Siaga. Sestama BNPT Republik Indonesia Bambang Surondo berharap dengan kegiatan tersebut dapat menciptakan persepsi antara BNPT dan kementerian lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyebarkan informasi dan mengedukasi humas pemerintah dalam membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 atau pemilihan umum yang dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil atau desa. Sekretariat Utama BNPT Republik Indonesia Bambang Surondo menyampaikan melalui forum tematik Bakohubas dengan tema membangun kesiapsiagaan nasional jelang pemilu 2024 melalui Desa Siap Siaga. BNPT RI telah menginisiasi Desa Siap Siaga dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional dari bahaya ancaman radikal terorisme. Secara konseptual, Desa Siap Siaga dapat didefinisikan sebagai sebuah desa atau kelurahan yang memiliki daya tahan terhadap masuknya ideologi radikal terorisme dan ekstremisme kekerasan ke wilayah desa tersebut dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan aparat yang berada di dalamnya. Desa ataupun kelurahan adalah tingkat pemerintahan terkecil dari struktur pemerintahan yang ada. Sehingga kalau nanti desanya kuat, otomatis nanti juga naik ke kabupaten kotanya kuat, provinsinya kuat, secara nasional juga kuat. Jadi kita seperti makan bubur. Nah, mungkin kita kalau bubur panas makannya langsung di tengah, tetapi harus dari pinggir. Kalau pinggirnya kuat, ketahanannya kuat, otomatis tidak akan bisa menyentuh di atas. Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo sekaligus Ketua Bakohubas Usman Kansong mendukung penuh program Desa Siap Siaga. Usman menilai membangun kewaspadaan nasional dari desa sangat penting dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan lancar, bebas dari ancaman radikalisme dan terorisme. Kegiatan hari ini sangat penting saya kira menjelang pemilu 2024. Ya, kita ini sebetulnya mengkoordinasikan humas-humas pemerintah bagaimana ikut juga menggaungkan ya program BNPT terkait dengan Desa Siap Siaga ya, karena berdasarkan pengalaman memang terorisme itu, intoleransi, radikalisme bisa saja berawal dari desa. Jadi dengan Desa Siap Siaga, BNPT ini ingin membangun kesadaran, kepedulian masyarakat desa bila melihat hal-hal yang mencurigakan bisa segera melapor ke aparat terdekat, bisa ke Babin Kamtipmas, Babinsa ataupun aparat lainnya. Nah, tugas humas pemerintah adalah menggaungkan ini, dan dengan menggaungkan ini sekaligus sebetulnya humas pemerintah menggaungkan juga kampanye untuk pemilu kita ini kan adalah pemilu damai. Jadi bagaimana humas-humas pemerintah juga ikut berkampanye, ikut mengkampanyekan pemilu damai ya, agar pemilu 2024 ini yang berlangsung kondusif, demokrasi kita meningkat kualitasnya ya, tidak ada gangguan yang berarti begitu, dan akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kemajuan Indonesia. Pemirsa, berikut kami akan saksikan pada Anda dialog mengenai Desa Siaga BNPT Tangkal Paham Radikalisme di Pemilu 2024 yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kopinfo Newsroom. Pemirsa, seluruh masyarakat Indonesia tentu memiliki peran penting untuk menjaga keamanan termasuk masyarakat desa. Dan masyarakat desa diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat muncul kapanpun. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dari lingkungan yang kecil dengan membangun kesadaran bersama sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut pemirsa, dalam rangka mendukung keberhasilan program kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membangun kewaspadaan nasional menjelang tahun politik 2024 melalui Desa Siap Siaga. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kasubdit Kesiapsiagaan dan Penanganan Krisis BNPT, Kolonel Indra Gunawan. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mbak Mona. Baik, salam sehat ya Pak. Alhamdulillah baik.
Pak Indra, ini jelang penyelenggaraan Pemilu 2024, BNPT sebagai lembaga yang menjalankan tugas di bidang keamanan. Nah, di sini kita ingin mengetahui, Pak Indra, apa saja upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mendukung kesiapan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai pada tahun 2024 mendatang, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mona. Yang pertama tentunya sesuai dengan fungsi BNPT yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kemudian PP 77 Tahun 2019, fungsi dari BNPT adalah untuk melaksanakan pencegahan. Sehingga pencegahan yang dilakukan dalam rangka mendukung keamanan terciptanya damai dalam pemilu tahun 2024, yaitu yang pertama melaksanakan pencegahan di media sosial. Pencegahan di media sosial, bagaimana kita melaksanakan kontra terhadap narasi-narasi negatif yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang dapat memecah belah dari persatuan dan kesatuan. Kita melaksanakan pencegahan di media sosial. Kemudian yang kedua, kita monitoring pengawasan terhadap kelompok-kelompok ataupun individu radikal terorisme yang berkembang di masyarakat. Jadi BNPT melalui unit intelijennya melaksanakan pengawasan monitoring pergerakan kemana. Apakah ada hal-hal yang nantinya menimbulkan perpecahan, menimbulkan aksi-aksi yang lebih dengan situasi yang sudah kondusif saat ini, itu dilaksanakan monitoring. Kemudian yang ketiga, melalui desa siap siaga sendiri memberikan pemahaman, peningkatan kemampuan, keterampilan kepada masyarakat. Tentunya hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah di dalam melaksanakan, mewujudkan proses pemilihan umum yang aman dan damai. Hal-hal yang bertentangan dengan ideologi, dengan kearifan lokal kita, budaya kita, kita berikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan akhirnya tercipta pemilu yang aman dan damai. Begitu Mbak Mona. Baik, Pak Indra, ini terkait dengan desa siap siaga tersebut, sejauh ini sudah seperti apa hal atau persiapan yang dilakukan oleh BNPT untuk bisa menyukseskan program tersebut, Pak? Nah, terkait dengan program desa siap siaga, target untuk tahun 2023 sebenarnya ini 5 wilayah yang kita intervensi secara langsung. Jadi ada 4 desa dan 1 kelurahan, diantaranya adalah Kabupaten Serang, Banten, kemudian Kabupaten Mojokerto, kemudian ada Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ada Kelurahan Penatoi di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan 1 lagi yang ada di Pringsewu. Sudah 2 desa yang kita intervensi, kita awali dengan pengukuran indeks kesadaran masyarakat di awal, kemudian kita intervensi dan kita ukur ulang di akhirnya ada peningkatan signifikan tentang kesadaran masyarakat, terutama dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Nah, ini 3 desa yang lain masih dalam proses intervensi, semoga mendapatkan hasil yang sama, sehingga dari pilot project 5 wilayah ini, 4 desa 1 kelurahan ini dapat kita ambil suatu formula ataupun pola dalam proses intervensi secara umum, sehingga program desa siap siaga ini dapat direplikasi di seluruh desa ataupun kelurahan di Indonesia. Demikian, Mbak. Nah. Baik, untuk memperlancar program dari BNPT tersebut, Desa Siap Siaga, tentunya kita juga membutuhkan kerjasama dengan pihak lain sebelum langsung pada masyarakat yang ada di desa tersebut. Pak Indra, sejauh ini seperti apa kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai pihak lainnya untuk bisa menyukseskan program tersebut, Pak Indra? Ya, betul. Tentunya dalam proses penanggulangan intoleransi, kemudian radikal, ekstrim, terorisme ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri maupun dilaksanakan oleh semua stakeholder, tetapi secara parsial-parsial. Tentunya ini kami harapkan bisa bekerja sama, bersinergi, sehingga dalam proses implementasi program masing-masing kementerian, lembaga, instansi dalam framing
yang sama, yaitu desa siap siaga, sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri untuk mencegah, menangkal intoleransi radikal terorisme. Adapun beberapa kementerian yang kami sudah berkomunikasi, yang pertama adalah Kementerian Desa dengan pemanfaatan pendamping lokal desa, ada sekitar 35.000 jumlah pendamping lokal desa se-Indonesia. Kemudian ada Badan Amil Zakat, Basnas, dengan pemanfaatan dana umat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada Kemendagri dan lain sebagainya yang masih kita upayakan untuk selalu berkomunikasi. Gitu Mbak Mona. Baik, lalu nanti pada saat melakukan menjalankan program Desa Siap Siaga ini, Pak Indra, hal apa yang akan ditekankan oleh BNPT? Mungkin dari segi masyarakat harus mengetahui tanda-tanda awal dari radikalisme, atau bagaimana cara masyarakat melaporkan kepada pemerintah apabila melihat aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini detailnya seperti apa, Pak? Ya, ini sudah berbicara teknis, Mbak Mona. Jadi dalam proses pembentukan Desa Siap Siaga, kita awali dulu dari penyusunan pembentukan organisasinya. Jadi kepala desa selaku penanggung jawab menentukan enabler ataupun penggerak desa, di mana fungsi dari penggerak desa ini sangat vital. Keaktifan penggerak desa atau enabler ini adalah sangat mempengaruhi dalam proses kelancaran pelaksanaan program Desa Siap Siaga ini. Kemudian setelah dibuat suatu organisasi di dalam desa tersebut dengan penanggung jawab kepala desa ataupun lurah, kemudian dilaksanakan intervensi sosial, di mana intervensi ini berisi materi-materi yang harus dipahami oleh masyarakat seluruhnya. Antara lain adalah ciri-ciri radikal terorisme, bagaimana mereka dapat pendanaan untuk kelancaran aktivitas mereka, kemudian penyusunan SOP apa yang vital di desa, itu antara lain dari intervensi sosialnya. Kemudian ada pengawasan dari perangkat desa, dari kepala desa ataupun lintas kementerian UPT yang ada, seperti TNI ada Babinsa di situ, polisian ada Babin Kamtipmas, kemudian UPT kementerian lain ikut melaksanakan pengawasan, ikut mengecek langsung di lapangan, ikut secara teknis mendatangi keluarga, mendatangi individu melalui kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di desa kelurahan tersebut. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan penggerak PKK, pengajian-pengajian yang bersifat keagamaan dan lain sebagainya, itu dimanfaatkan semua dalam rangka pengawasan, pengecekan. Sehingga dari situ di akhirnya nantinya bisa kita ukur tingkat keberhasilannya. Jadi indeks kesadaran masyarakatnya, harapan kami dengan proses tersebut meningkat dengan sendirinya. Di ujungnya, desa itu mempunyai mata dan telinga sendiri, mampu melaksanakan cegah dini, deteksi dini untuk keamanan wilayahnya. Begitu Mbak Mona. Baik, itu adalah hal-hal yang akan diprioritaskan oleh BNPT untuk bisa menyukseskan nantinya program dari Desa Siap Siaga. Baik Pak Indra, ini masih berkaitan dengan upaya dari BNPT untuk bisa mensosialisasikan pada masyarakat terkait dengan radikalisme. Ini mengingat masyarakat Indonesia majemuk Pak Indra, ini bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat terlebih dalam bidang digitalisasi Pak? Ya, kemajemukan pasti di desa, di kelurahan, selain kemajemukan adalah perbedaan suku, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, ada perbedaan era, dari era tahun 70, 80 sampai dengan generasi sekarang. Jadi intervensi melalui media sosial tetap kita laksanakan untuk bagi generasi yang saat ini sangat asik dengan media sosial. Kemudian dialog interaktif dengan berbagai tokoh generasi-generasi yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian pelibatan pemuda di dalam struktur organisasi penggerak desa kita libatkan, sehingga dari berbagai kemajemukan ini dapat kita wadahi bersama sehingga menjadi satu kekuatan persatuan yang kuat untuk mewujudkan Desa Siap Siaga ini.
Baik, terakhir mungkin bisa disampaikan juga Pak Indra seperti apa pesannya Ya, kepada masyarakat untuk bisa menjaga pemilu tahun 2024 ini agar menjadi pemilu yang damai juga, Pak. baik. Tentunya harapan kami secara umum dalam menyambut pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan kita laksanakan. Yang pertama adalah seluruh masyarakat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya secara aktif, karena satu suara kita menentukan calon pemimpin ke depan nantinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus pandai-pandai, pintar-pintar untuk menilai suatu berita, bahwa berita tersebut benar atau salah, saring sebelum di-sharing. Kemudian yang ketiga adalah beda pilihan adalah hal yang biasa, tidak diperuncing untuk menjadi perbedaan, sehingga itu menjadi kekuatan untuk menuju pemilu Indonesia 2024 aman dan damai. Gitu Mbak Mona harapan kami. Baik, tentunya BNPT untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai tahun 2024 melakukan program Desa Siap Siaga dan juga untuk menangkal paham radikalisme pada pemilu 2024. Pak Indra, terima kasih banyak sudah berdialog dalam Kominfo Newsroom kali ini. Kita harapkan program yang dicanangkan oleh BNPT tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Indra. Selamat malam. Terima kasih Mbak Mona, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Kasubdit Kesiapsiagaan dan Penanganan Krisis BNPT, Kolonel Indra Gunawan. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.